Selamat pagi para peserta sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu desain infografis. Jadi kita mulai saja. Kita masuk di software Canva-nya. Kemudian kita tunggu beberapa waktu. Memang belakangan ini sepertinya agak lama ya masuk di Canva. Sesudah itu ini sudah tampilan Canva. Kita cari di search bagian yang ada teropong ini, kemudian saya ketikkan infografis. Nah, perlu para peserta tahu sekalian bahwa infografis itu berasal dari kata info dan grafis, yang artinya kita ingin membuat suatu desain yang memberikan informasi-informasi yang disediakan dalam bentuk teks, tapi dipadukan dengan beberapa gambar, ilustrasi, grafik, atau model-model yang lain. Jadi ini kita bisa lihat contoh-contoh infografis template yang sudah disediakan oleh Canva. Ada banyak ya, jadi kita bisa menjadikan ini semua sebagai bantuan kita untuk bisa membuat desain sendiri. Jadi kita langsung saja membuat dari desain kosong. Jadi saya rencana akan membuat desain tentang bagaimana cara membuat infografis yang baik gitu ya. Nah, dalam membuat desain infografis ada sekitar 7 step yang harus kita perbuat, yaitu yang pertama kita buat dulu temanya, topiknya kita buat dulu. Karena saya sudah menemukan topik yaitu infografis, maka saya akan berikan dia judul infografis. Jadi saya ambil dulu elemennya sebagai background dari awal dulu. Saya mau buat wallpaper, saya ketik dulu wallpaper. Saya mau rencanakan bikin ini dulu ya. Di backgroundnya saya perbesarnya bisa menarik yang bagian jiku ini, diperbesar bisa ke atas sampai dia menutupi. Nah, seperti kemarin kita udah pelajari bahwa si background ini kita bisa haluskan atau kita bisa membuat transparansinya lebih kuat. Ini dia 100%. Coba saya kasih mundur dia, dihaluskan. Jadi saya pikir segini aja ya transparansinya. Saya buat di 83. Nah, saya sudah buat dia sebagai template-nya ya. Kemudian saya membuat judulnya dulu. Jadi saya mau buat di atas sekali judulnya, saya mau buat dia bentuk ya. Saya ketik bentuk, saya mau buat yang ini saja. Nanti para peserta bisa berkreasi ya, mau bikin bagaimana bentuknya, itu disesuaikan dari warnanya juga sesuaikan dari para peserta sekalian. Jadi karena saya backgroundnya seperti latar belakang biru abu-abu, jadi saya sesuaikan saja dengan warna dia. Nah, saya ketik di sini topiknya. Saya ketik sunting ya, sunting yang tadi untuk mengetik. Saya ketik misalnya huruf besar semua infografis. Oke, ini terlalu kecil maka saya diklik di dia, di shape itu saya kasih perbesar hurufnya. Jadi ukuran font saya kasih besar. Misalkan saya kasih ukuran font, kita bisa ketik langsung manual ya, supaya lebih pasti, lebih cepat. Saya ketik 70. Oke, saya rasa 70 cukup dengan style huruf. Stylenya saya misalkan akan buat dia agandir. Ya, udah berubah. Nah, berikutnya saya mau bikin, kan saya dalam membuat topik infografis ini
ternyata ada beberapa step yang harus kita kerjakan gitu. Dari step itu ada sekitar 7 tahapan. Nah, jadi info-info yang banyak itu saya buat dalam bentuk teks yang dapat dipersingkat menjadi 7 tahap. Saya ingin mempercantik desain saya ini, maka template ini saya akan bagi 7. Sehingga saya akan membuat shape-shape yang bisa kira-kira lebih mencantik dia. Misalkan saya buat seperti ini, bisa saya perkecil ya, jadi saya bisa buat seperti ini, 1, 2 ya. Saya duplikatkan lagi supaya bentuk shape-nya rata-rata hampir sama. Nanti warnanya atau stylenya sisa yang terakhir saja nanti. 2, kemudian saya duplikatkan lagi misalnya dia. Jadi ini tergantung selera ya. Jadi tadi saya sudah bilang 7 bagian. 1, saya hitung dulu di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jadi sudah bisa 7. Oke, seperti ini ya. Oke, baru saya ketikkan 7 step dalam membuat desain infografis. Saya buat teks dulu. Teks. Kemudian tambahkan subjudul. Misalnya saya buat 1 topik sudah. Topik ini saya pikir cukup hurufnya, nggak usah terlalu besar, jangan mendominasi. Nanti ini saya duplikatkan lagi di bawah. Misalkan nomor 2 itu misalkan kita tentukan audiensnya siapa. Audiens dalam membuat infografis ini audiensnya, jadi nanti kita sesuaikan dengan simbol-simbol yang mungkin kita bisa tambahkan. Kemudian saya duplikatkan lagi yang step yang ketiga. Dalam membuat infografis ini kita penting tahu datanya. Kita kumpulkan pengumpulan data. Saya bisa enter supaya dia ke bawah. Pengumpulan data. Tadi nomor 3. Saya bisa taruh dia di sini saja. Habis ketiga. Jadi harus hati-hati juga ya para peserta supaya dia lebih rapi. Habis pengumpulan data, misalkan saya mau buat dia formatnya dia supaya rata kiri rata kanan, bisa ya. Ini sekarang yang keempat adalah visualisasi data. Saya ketik visualisasi data. Saya enter ya, visualisasi data. Saya coba tarik dia agak ke atas. Step berikutnya, karena di sebelah kiri maka saya bikin dia rata kiri. Habis visualisasi data, step kelima adalah rancang grid layout. Jadi dalam membuat infografis kita bisa rancang grid layoutnya. Ini artinya kita seimbangkan teks-teksnya udah benar atau belum, kemudian warnanya udah cocok atau belum. Jadi kita buat rancang grid layout. Atau kita bisa enter juga supaya dia tidak terlalu banyak makan tempat. Oke, sekarang step yang ke-6, kita ketik lagi template.
ketik ke-6, ke-7. Template ini artinya kita bisa belajar dari orang lain desainnya seperti apa gitu, supaya kita bisa sesuaikan dengan kita punya desain. Yang terakhir adalah style design. Style design ini artinya apakah punya kita fontnya sudah, rasa-rasa kita sudah cocok dengan kita, kemudian kekonsistenannya, warnanya gitu ya. Jadi ini sudah. Nah, topiknya sudah ada infografis, kemudian audiensinya, pengumpulan data, rancang, visualisasi data, template, dan style. Jadi saya sudah bikin topiknya infografis, kemudian saya kombinasikan dengan simbol-simbol. Kalau misalkan topik itu berarti kira-kira dia orang berpikir gitu ya, kita tambahkan orang berpikir untuk menguatkan simbol topik nomor 1 yaitu topik gitu ya. Jadi saya bisa bikin ini atau saya ganti supaya dia lebih berwarna, ini saja. Jadi saya bisa ambil gambarin di sini untuk menunjukkan, memvisualisasikan bahwa pertama itu ada topik ya. Kemudian yang kedua audience, saya bisa cari audience, ketik aja audiensi. Karena kanvas saya nggak berbayar, jadi saya cari yang tidak pro saja. Saya tarik ini di sini. Jadi ada rasa-rasa aja ya, jangan sampai keluar-keluar dari garis supaya dia terlihat lebih rapi dan lebih teliti. Tapi itu tergantung style masing-masing sih. Kemudian saya ambil misalnya data. Misalkan yang ini saya ambil sebagai simbol untuk menunjukkan data. Kemudian tidak harus semua sih dibuat ya. Jadi dilihat saja baiknya bagaimana desainnya, sudah cantik atau belum gitu ya. Jadi dirasa-rasa aja lah. Kalau Canva ini bagaimana sense kita dalam membuat. Ini sudah saya bikin rancang layout, kemudian template. Saya cari gambar template seperti apa. Ini saja template. Saya buat ini sebagai visualisasi dari template. Berarti saya geser ini ke sini. Kemudian style. Saya pilih misalkan ini saja ya, style saja. Nah, teman-teman, ini sudah ada sekitar 7. Jadi terakhir kita sisa yang nomor 7 nih, bagaimana kita sudah rasa cocok stylenya, atau kita mau ganti atau mau nambah lagi. Ini bisa kita tambah, mempercantik dari si desain kita. Misalnya saya mau mempercantik dia dengan membuat garis di atas gitu ya, supaya dia lebih cantik desainnya. Saya mau pertebal garisnya. Ya, misalkan seperti ini supaya dia lebih cantik. Bisa ya. Kemudian saya mau tambah dia juga di bawah, saya duplikatkan. Bisa juga. Jadi kemudian saya mau kira-kira mau ganti warna ini. Saya mau ganti dia punya warna supaya dia lebih hidup misalnya gitu ya. Nah, saya bisa ganti kurang jreng menurut saya gitu ya. Nah, bisa. Kemudian yang ini
Misalkan saya mau ganti warnanya, saya bikin style yang lebih beda, bisa. Ini supaya nggak sama dengan atas, saya mau ganti style warnanya juga bisa. Saya mau buat warna juga bisa ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup sebagai style saya, hasil saya sisa save. Oke, kita tekan tanda panah ke bawah ini, saya sudah save. Hasilnya nanti kita lihat di penyimpanan foto kita. Kemudian nah ini sudah ya, mungkin begitu materi kita. Saya tunggu tugasnya maksimal jam 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih.